Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa farrada alaina as-salata waz zakata was siyama wal hajja bil ihram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ziham. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap hadirin sidang Jumat yang Allah saja yang pasti memuliakannya. Puja-puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang ada ketika semua belum ada, zat yang maha ada ketika semua diadakan, zat yang maha ada ketika semua kembali ditiadakan, zat yang tetap maha ada ketika semua diadakan kembali. Yaumil mizan namanya. Hanya Allah, bukan yang lain. Salawat dan salam tentunya kepada pemimpin umat, pemberi syafaat di hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kita selaku umat hingga akhir zaman, yang teramat sangat mengharapkan syafaatul uzma di hari kiamat. Tegakkan sunnah, jalankan sunnah, dawamkan salawat Rasulullah. Insya Allah ini adalah jembatan kita menuju apa? Menuju syafaat Rasulullah. Ketika sunnah ditinggalkan, salawat dilupakan, sepertinya kecil kemungkinannya kita mendapat syafaat uzma, kecuali dengan izin Allah saja. Untuk itu sunnah Rasulullah kita jalankan, salawat Rasulullah kita bacakan. Insya Allah ini adalah jembatan kita menuju syafaat Rasulullah. Hadirin yang Allah muliakan, selaku khatib al-fakir ad-dhaif, orang yang paling bodoh di antara yang paling bodoh, berwasiat wasiat takwa untuk semua, khususnya untuk al-fakir ad-dhaif, umumnya untuk jemaah sekalian. Takwa yang pada akhirnya apa? Yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Takwa yang pada akhirnya apa? Takwa yang pada akhirnya menaikkan kita punya status kita sebagai apa? Sebagai manusia pilihan Allah. Jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, tinggalkan segala yang Allah larang dengan sejauh-jauhnya. Dengan hatinya ikhlas kepada Allah, takwa ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang Allah muliakan, bicara orang tua, ayah dan ibu kita adalah wasilah kita adanya kita di dunia ini. Ayah ibu kita adalah jembatan kita adanya kita di dunia ini. Maka untuk itu mari sama-sama kita curahkan hati kita, niat kita, cinta kita, semuanya tanpa pamrih, tanpa apapun juga, untuk kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah kepadaku, kata Allah, ibadah kepada Allah, dan jangan menduakan Allah, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya orang tua adalah gerbang kita menuju rahmatnya Allah. Orang tua adalah gerbang menuju ridhonya Allah, dan orang tua pun gerbang menuju siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada kemuliaan buat kita semua sebelum kita mampu memuliakan kedua orang tua kita. Jangan sombong Anda berkata Anda mulia ketika Anda belum mampu memuliakan orang tua Anda. Sesungguhnya Anda adalah orang yang paling rendah di antara orang-orang yang rendah sekalipun. Muliakan orang tua Anda, insya Allah dan pasti kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Jangan berharap ketika orang tua kita cuekin, kita aniaya, kita hina. Maka demi Allah, sesungguhnya Allah telah campakkan kepada kita kemuliaan untuk kita. Allahu Akbar. Orang tua adalah jembatan menuju kita mendapatkan ridhonya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyumaddalahu fi umri wa ayyujadalahu fi rizki falyabarra walidai wal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah mudahkan urusan apa saja Allah akan mudahkan, dan akan Allah berikan rezeki buat mereka dengan apa? Falyabarra walidai, maka hendaklah kalian memberikan cinta yang paling cinta kepada siapa? Kepada kedua orang tua kalian. Wal yasil rahimah, dan tali silaturahim jangan sampai terputus. Artinya apa? Orang tua adalah menuju gerbang kehidupan kita yang lebih baik. Rezekinya Allah berikan, wasilahnya orang tua kita yang mendoakannya. Lalu dengan sombong apa kita untuk mengatakan bahwa ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita? Sesungguhnya kita itu adalah bohong semuanya. Orang tua kita yang menangis berdoa kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada anak-anak kami, berikan ya Allah yang halal thayyibah kepada mereka dengan air mata yang keluar. Tapi kita nggak pernah sadar, jamaah yang Allah muliakan, kita nggak pernah sadar. Kita nggak tahu ketika orang tua kita datang kepada Allah dengan hati yang menangis, berdoa kepada Allah dalam sujudnya, ya Allah berikan kepada anak-anak kami kebaikan-kebaikan ya Allah dunia dan akhirat. Berikan kepada mereka ya Allah rezeki yang baik, yang halal thayyibah. Kita tidak pernah sadar, kita nggak pernah tahu sesungguhnya orang tua kita yang menangis untuk kita. Tapi kenyataannya banyak di antara kita justru malah mengkhianati orang tua kita, menghina-hina orang tua kita, mencaci maki orang tua kita. Yang sesungguhnya orang tua kita adalah orang tua yang senantiasa memberikan kita kedamaian dalam hidup kita. Allahu Akbar. Renungkan ini wahai jamaah yang Allah muliakan, tolong renungkan. Dalam kitab Wasiatul Mustafa li Ali karamallahu wajha, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dalam kitab itu Rasulullah memberikan amanah berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, aku melihat tulisan di pintu surga. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli. Engkau surga haram untuk 3 golongan. Yang pertama adalah al-bakhil, wa'akin, wa namamin. Yang pertama orang yang pelit.
Allah kasih rezeki nggak bersedekah, pelit, sepelit-pelitnya. Allah benci. Surga tertutup untuk mereka. Yang kedua, wa'akin, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yakin surga tertutup buat mereka. Renungkan ini jemaah yang Allah muliakan. Mumpung kita diberikan waktu kesempatan untuk hidup, datangi orang tua kita, cium tangannya, peluk tubuhnya, katakan, Bapak, Ibu, maafkan saya, doakan saya. Jangan sombong jemaah yang Allah muliakan, jangan sombong. Ketika Anda tahu orang tua kita yang mulia itu buat kita nggak mau datang pada mereka. Datangi mereka, cium tangan mereka, peluk mereka, minta doa kepada mereka. Jangan sombong, jangan sombong. Wa'akin wa namamin. Dan yang terakhir, orang yang sering mengadu domba sesamanya. Artinya apa? Ketika Anda durhaka kepada orang tua Anda, Allah menutup surga buat kita. Tertutup sudah surga buat kita. Hadirin yang Allah muliakan, bahkan di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wassaynal insana wabil walidayhi ihsana." Aku perintahkan kepada kalian, kepada manusia. Artinya apa? Ini fi'il jama', artinya buat semuanya. Allah katakan, aku perintahkan buat manusia. Bukan saja aja Islam, bukan. Manusia. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Artinya ini fi'il amr. Kata perintah buat Allah, buat kita, bukan hanya kita, tapi seluruh manusia. Manusia diperintahkan untuk patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Allah yang perintahkan ini. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Yang paling terakhir dari khutbah ini, tolong renungkan. Satu orang tua laki-laki, seorang ayah, seorang bapak mampu menghidupi, menafkahi 1, 2, 3, 4, 5 orang anak-anaknya, bahkan lebih. Satu orang tua laki-laki mampu menafkahinya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan lebih orang anak-anaknya belum tentu mampu untuk menafkahi satu orang tua laki-lakinya, satu bapaknya, satu ayahnya, belum tentu mampu untuk menafkahinya. Satu orang ibu, satu orang umi, seorang ibu mampu mencintai, mengasuh, membina, menjaga 1, 2, 3, 4, 5 orang anak-anak, bahkan lebih. Seorang ibu mampu untuk menjaganya, merawatnya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 bahkan lebih orang anak-anaknya belum tentu mampu untuk merawat satu orang ibu. Bahkan yang paling parah, yang paling kejam, yang paling sadis adalah apa? Mereka titipkan ibu-ibu kita kepada siapa? Panti-panti jompo. Laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang tua yang mesti kita cintai, mesti kita sayangi. Kenapa mesti kita titipkan kepada orang lain? Hati apa seperti kita ini? Allahu Akbar. Masya Allah. Hadirinnya Allah muliakan. Ini iktibar buat kita, ibrah buat kita, muhasabah buat kita. Agar apa? Agar kita mampu untuk mencintai kedua orang tua kita. Jangan sombong dengan harta kalian. Jangan sombong dengan mobil kalian. Ketika harta kalian belum diberikan kepada kedua orang tua kalian, sungguh harta itu tak akan ada keberkahannya. Jangan sombong dengan harta kalian, jangan sombong. Hadirin yang Allah muliakan, renungan ini bukan buat kita sepelekan, tapi renungan ini untuk kita muhasabahkan dalam hati kita, khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian. Yang paling terpenting adalah apa? Sisihkan kita punya rezeki untuk orang tua kita. Kenapa? Agar keberkahan datang kepada kita
bukan laknat kepada kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.